Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Manga One Piece berjalan cukup seru. Sekarang kita melihat bagaimana kru topi jerami yang sedang berjuang mati-matian mengalahkan penjajah yang bernama bajak laut Kaido. Ya, meski dari awal cerita perang Onigashima terdapat bajak laut Big Mom, namun Eiichiro Oda belum menaruh spotlight yang cukup besar pada anak buah Big Mom. Kami kepikiran apakah Eiichiro Oda melupakan keberadaan anak buah Big Mom atau Eiichiro Oda memang masih menyimpan mereka untuk pertunjukan yang lain. Ya, sekarang hal yang ingin kami bicarakan adalah mengenai apakah mungkin Nico Robin akan ditangkap oleh pihak musuh. Sehingga inilah hal yang akan kita bicarakan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Hampir dari seluruh titik akhir para bajak laut adalah menemukan One Piece, menemukan harta yang disimpan oleh Goldie Roger. Ada juga beberapa bajak laut yang menginginkan senjata kuno untuk kepentingan pribadi mereka. Ada juga bajak laut yang memang hanya ingin mencari harta karun dan lain sebagainya. Dan dengan cerita yang saat ini sudah mendekati akhir, dengan bajak laut yang sudah lama berkuasa yakni para Yonko, kami pikir mereka sudah menunggu momen ini. Momen di mana ada orang yang bisa memecahkan sebuah naskah kuno yang tercantum dalam sebuah kubus yang disebut dengan poneglyph. Satu-satunya orang yang bisa membaca poneglyph saat ini adalah Nico Robin. Meski Eiichiro Oda memunculkan alternatif untuk masalah membaca poneglyph, yakni melalui ras suku mata tiga, namun kemungkinan suku mata tiga berkontribusi dalam cerita sepertinya sudah disingkirkan oleh Eiichiro Oda. Setup dari Arc Zou. Puncak dari Arc Wano Kuni sudah disiapkan sejak lama, namun persiapan yang paling begitu terlihat hasilnya ada pada saat Arc Zou. Jika kami ingat, Arc Zou tidak berlangsung cukup lama, namun arc ini sangat berkesan bagi kami. Karena di arc ini kita mendapatkan drama yang mengejutkan antara suku Ming dengan para samurai. Kita juga diberitahu mengenai adanya orang yang pernah berlayar bersama bajak laut Roger dan bajak laut Shirohige. Tidak lain dan tidak bukan, orang itu adalah Kozuki Oden. Di arc tersebut juga untuk pertama kalinya kita dimunculkan poneglyph baru yang bernama Road Poneglyph. Ini adalah Road Poneglyph yang berisikan lokasi dari Pulau Laftel. Ya, di arc Zou itu Neko Momushi serta Inu Arashi menceritakan bahwa ada 4 Road Poneglyph. Satu ada di tangan Zou, yang kedua ada di tangan Big Mom, sedangkan yang ketiga ada di tangan Kaido. Keberadaan Road Poneglyph keempat belum diketahui. Dan dari pernyataan ini membuat cerita saat ini berpusat pada pencarian Road Poneglyph, yang mana hal ini akan berkaitan juga dengan arkeolog kita yang bernama Nico Robin. Neko Momushi pernah bertanya kepada Nico Robin yang mana seluruh dunia akan mengincarnya, dan jawaban Robin adalah dirinya tidak apa-apa karena dirinya memiliki teman-teman yang kuat. Ya, itu adalah setup dari Arc Zou. Dan kira-kira apakah Nico Robin benar-benar akan aman? Harapannya ada di petarung kru topi jerami. Jika kita melihat pada medan pertempuran sekarang, dari pihak Kaido tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Luffy, Zoro, dan Sanji sedang mengurus orang-orang terkuat dari bajak laut Kaido. Namun yang menjadi masalah adalah justru setelah menyelesaikan bajak laut Kaido, apakah kru topi jerami masih bisa bertahan melawan pasukan yang kuat? Mari kita melihat pada Monkey D. Luffy. Dirinya sudah pernah dikalahkan. Ia mengalami babak belur yang cukup banyak. Dirinya juga untuk mengalahkan Kaido pastinya mengerahkan sekuat tenaga. Andaikan dirinya memenangkan pertempuran dalam 1 versus 1, kami tidak yakin Luffy bisa melawan orang-orang kuat yang lain. Mungkin Luffy bisa bertarung melawan pasukan receh, namun jika melawan orang-orang yang memiliki kedudukan, apakah Luffy masih bisa bertarung? Hal yang sama berlaku pada Roronoa Zoro. Zoro mengalami luka yang lebih parah. Dirinya mengalami 20-30 tulang patah. Dan alasan Zoro saat ini bisa bertarung melawan King adalah karena efek obat yang diberikan si dokter domba dari Pulau Zou. Kami rasa kita akan sangat kesyukuran jika Zoro bisa mengalahkan King sebelum efek obatnya habis. Pihak yang mengincar Robin, pihak yang mengincar Nico Robin sepertinya bukan main-main.
kami bisa membayangkan betapa berbahayanya pasukan yang dikirim oleh pemerintah dunia. Bisa saja pasukan yang ada di dalamnya adalah produk terbaru dari SSG, sebuah produk yang dikatakan bisa menggantikan posisi Shichibukai, yang artinya kekuatannya bisa setara dengan Doflamingo, Hancock ataupun Takanome Mihawk. Ya, memiliki pasukan yang setara dengan Doflamingo saja sepertinya sudah sangat mengerikan. Setidaknya ada dua pihak yang jelas-jelas mengincar Nico Robin, yakni pihak bajak laut Big Mom. Hal ini ia katakan pada Kaido bahwa Big Mom menginginkan Nico Robin, dan CP0 melalui Lucci pada chapter 1028 memberikan perintah untuk menangkap Nico Robin. Dan sepertinya ada pihak lain yang mungkin mengincar Nico Robin juga. Pihak tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bajak laut Kurohige. Di chapter 956, Kurohige mengajak anak buahnya untuk berlayar. Kurohige mengungkapkan bahwa dirinya tidak rela hal tersebut diambil oleh angkatan laut, sehingga hal tersebut akan diambil oleh tangan Kurohige. Ya, waktu itu banyak dari kita berpikir bahwa Kurohige akan mengambil Shichibukai yang tersisa, karena di chapter 956 tersebut angkatan laut sedang repot untuk menangkap para Shichibukai. Namun jika kita melihat betapa sengitnya persaingan mengambil Nico Robin, kami pikir ada kemungkinan untuk Kurohige akan datang ke Wano Kuni demi mengambil Nico Robin dan mendapatkan beberapa keuntungan. Namun secara logika, rasanya lebih menguntungkan mengambil Nico Robin dibandingkan dengan mengambil Shichibukai, karena kekuatan bisa dicari, namun sang arkeolog idaman selalu di hati. Akankah Nico Robin ditangkap? Melihat dari pihak-pihak yang ingin mengambil Nico Robin adalah para monster, maka bukan hal yang mudah bagi kru topi jerami untuk melindungi Nico Robin. Dan cerita One Piece saat ini banyak mengulang dari arc lama. Ya, tidak sepenuhnya mengulang, namun ada beberapa arc yang memang konsepnya agak mirip dengan arc lama, seperti arc Dressrosa yang merupakan arc Alabasta 2.0. Lalu konsep pertarungan Tobi Roppo di Onigashima yang terasa seperti scene fightingnya arc Enies Lobby. Belum lagi dengan konsep virus zombie di Onigashima yang terasa seperti arc Thrillbug 2.0. Kekalahan Luffy yang terjadi sebanyak 2 kali ini dirasa seperti arc Alabasta 3.0. Sehingga jika Nico Robin berhasil ditangkap, maka arc Onigashima akan menjadi arc Enies Lobby 3.0. Ya, kembali pada pertanyaan, apakah Nico Robin akan tertangkap? Menurut kami tidak, karena cerita akan sangat sama persis dengan arc lama jika Robin sampai ditangkap oleh pihak musuh. Ya, maksud kami jika Robin ditangkap, maka akan ada arc penyelamatan Robin yang kedua. Dan kami rasa itu agak aneh. Kami pikir Eiichiro Oda menyiapkan strategi untuk membuat Nico Robin tidak ditangkap oleh pihak musuh. Mungkin caranya bukan dengan membuat kru topi jerami menjadi overpower. Eiichiro Oda sepertinya sudah menyiapkan langkah yang lebih masuk akal mengenai hal ini. Seperti bagaimana pada arc Sabaody, di mana cerita berpusat pada kru topi jerami yang sudah tak berdaya. Mereka mungkin seharusnya sudah mati di tempat atau dibawa ke tahanan Impel Down. Namun dengan konsep kedatangan Bartolomeu Kuma dan menerbangkan seluruh kru topi jerami, akhirnya kru topi jerami bisa bebas dari jeratan angkatan laut. Ya, kami pikir konsep yang sama akan digunakan lagi di arc Wano Kuni ini, meski tidak sama persis dengan cara menerbangkan kru topi jerami. Tapi intinya adalah akan ada jalan keluar untuk melindungi Nico Robin. Sehingga kesimpulannya, arc Wano Kuni menjadi lebih complicated. Siapapun pemenang yang memenangkan pertarungan ini akan sangat diuntungkan. Pemenangnya akan mendapatkan Wano Kuni, sebuah negeri yang kaya akan sumber daya batu laut. Akan mendapatkan Nico Robin, Road Poneglyph, belum lagi senjata serta pabrik senjata yang sudah hadir di Wano Kuni. Sehingga tidak heran jika banyak pihak akan berdatangan untuk ikut serta dalam perang ini. Dan bisa saja sang tukang nyampah yakni Kurohige bergerak untuk ikut serta dalam perang ini. Jangan lupakan juga teori mengenai Karibo yang menjadi mata-mata dari bajak laut Kurohige. Ya, sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi,
Kami Diskusope dan terima kasih banyak.